Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika bersama Bu ya. Masih dengan pembahasan tentang limit. Kita hari ini akan sedikit lebih detail membahas tentang hal-hal kecil yang ada pada limit. Kenapa? Karena kesempurnaan itu ada yang mengatakan ya, kesempurnaan itu diperoleh dari memperhatikan hal-hal kecil. Nah, tapi ternyata hal-hal kecil ini bukan remeh, tapi di dalam matematika hal-hal ini tuh ternyata sangat penting sekali. Nah, jadi kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diingat ketika mengerjakan soal limit. Apa saja? Mari kita perhatikan video selanjutnya. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diingat ketika mengerjakan soal limit. Apa saja? Nah, jadi ada dua hal yang menurut saya itu penting, tapi kemarin agak ada yang miss ya. Nah, yang pertama adalah, kemarin kita kan sudah belajar menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode substitusi, kemudian ada metode metode mengalihkan dengan faktorisasi. Yang ketiga adalah mengalihkan dengan sekawan, ya kan? Nah, ternyata kadang-kadang itu ada yang aku udah bisa nih, aku langsung pakai faktorisasi aja, atau mungkin saya kalikan dengan sekawan saja langsung Bu. Ternyata bisa diselesaikan dengan substitusi. Jadi catatannya adalah sebelum kalian menggunakan metode yang lebih rumit seperti faktorisasi atau substitusi, silakan faktorisasi atau mengalihkan dengan sekawan, kalian bisa gunakan substitusi dulu. Jadi meskipun substitusi ini meskipun sepertinya bentuknya berupa ini ya, faktor kuadrat seperti ini, atau mungkin bentuknya akar-akar, ada beberapa soal yang memang bisa diselesaikan dengan substitusi terlebih dahulu. Tidak semuanya harus menggunakan faktorisasi atau mengalihkan dengan sekawan. Misalkan pada soal ini. Kemarin mungkin ada yang tanya Bu, ini seperti ini bisa. Ternyata dia mengerjakannya itu menggunakan substitusi, dan ternyata betul. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Berarti ini limit, jangan lupa ini ya, limitnya. Saya ganti hitam aja, limit. Nah, langsung berarti berarti kita langsung menggunakan substitusi. Kita gunakan substitusi, berarti kita ganti nilai X-nya dengan 12, berarti 2 dikali 12 dikurangi 8 dibagi 12 kuadrat dikurangi 12 dikurangi 12. Berarti hasilnya adalah berapa ini? 2 kali 12 adalah 24 dikurangi 8 dibagi 12 kuadrat adalah 144. Berarti diperoleh berapa ini ya? 16 per 144. Nah, kalau kita bagi dengan 4 berarti diperoleh berapa ini? 4 per berapa ini? 20, 36 ya. Berarti ini 1 per 9. Nah, berarti diperoleh 1 per 9. Oke, jadi seperti ini ya, ternyata tanpa kita menggunakan faktorisasi, soal ini bisa dipecahkan dengan metode substitusi. Nah, sekarang catatan yang kedua. Nah, tuliskan lim apabila nilai X belum disubstitusikan. Nah, ini saya kemarin sedikit agak gimana gitu. Ya, sebenarnya jawabannya betul, tapi secara penulisan itu masih ini tadi kurang sempurna. Nah, jadi sebenarnya tulisan limit itu harus terus dituliskan sebelum kalian
mensubstitusikan. Jadi ketika ini X-nya, ketika kalian masih melakukan perhitungan memfaktorkan atau mengalihkan dengan sekawan, selama X-nya itu belum disubstitusikan, tetap harus dituliskan. Misal seperti ini nih. Misal pada soal ini tadi, contoh untuk soal limit X kuadrat dikurangi 4 dibagi X min 2, X-nya mendekati 2. Jadi tetap harus dituliskan limnya. Jadi limit, nah kita akan memfaktorisasikan ya. Berarti ini kalau difaktorkan jadi X min 2, ini jadi X plus 2 dibagi X min 2. Jadi ketika kita memfaktorisasikan seperti ini, limitnya tetap harus ada. Ini ya, tulisan limitnya tetap harus ada. Dan ini paket lengkap, limit X mendekati 2. Ini adalah paket lengkap. Jadi kalau misal ada limit ya, harus ada tulisannya X-nya di sini mendekati berapa. Karena limit itu kan mendekati sesuatu, ya kan? Kalau misalkan tidak ada ininya X mendekati 2-nya, kita nggak tahu dong ini sebenarnya mendekati siapa. Mendekati siapa. Nah, oke, tapi simply seperti itu ya. Semoga paham semua. Nah, ini tinggal kita bagi dengan penyebut dan pembilangnya. Ini bisa dibagi sehingga kita peroleh limitnya sama dengan X plus 2, X-nya mendekati 2. Nah, jadi ketika ini kan belum disubstitusi, tetap harus dituliskan limit X mendekati berapanya, tetap harus dituliskan. Nah, berarti kalau kita sudah mau mensubstitusikan, nah ini kita substitusikan X-nya mendekati 2, X-nya diganti dengan 2 yang ada di sini. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, baru tulisan limit dan X mendekati titik tertentunya itu baru hilang. Begitu ya, semoga ini tadi ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan agar agar penyelesaian limitnya itu bisa lebih sempurna. Jadi yang pertama kalian dalam penulisannya itu limit tetap harus dituliskan meskipun sudah difaktorisasikan atau sudah dikalikan dengan sekawan selama belum disubstitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi. Yang kedua itu tadi, penyelesaian itu ketika kalian bisa menyelesaikan dengan metode substitusi, tidak perlu menggunakan metode faktorisasi. Tapi kemarin ada yang Ibu minta untuk mengerjakan dengan faktorisasi ya, karena ini kan pada saat itu kan kita masih belajar untuk menyelesaikan dengan metode faktorisasi. Tapi nanti ketika misal ada ujian atau mungkin ada soal lain yang Ibu berikan, kalian supaya cepat nih bisa langsung menggunakan metode substitusi apabila memang bisa diselesaikan dengan substitusi. Jika tidak ya baru kalian menggunakan metode yang lain seperti faktorisasi atau mengalihkan dengan seperti itu pelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan ketika nanti mengerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.